Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati malam ini. Banyak guru-guru saya, ada Bang Ridwan, ada Pak Sutioso, ada Bang Effendi Ghazali, ada sahabat-sahabat saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, yang pertama saya ingin cerita, hari ini yang banjir bukan hanya Jakarta. Hari ini yang banjir Pekalongan 85% banjir, Bekasi lumpuh, Jakarta 296 RW jumlahnya, dan hari ini sore malam ini sudah tinggal beberapa puluh saja lagi untuk selesai. Lantas kalau kita melihat banjir Jakarta, maka rujukannya adalah ke belakang. Jakarta itu tempatnya air, ada rawa badak, ada rawa macam di. Itu artinya adalah tempat resapan air. Apa yang kita lakukan selama ini sebelum pemerintahan yang sekarang yang punya kesadaran terhadap lingkungan? Ini datanya, Bang. Kelapa Gading 3.182 hektar menjadi makro supermarket, menjadi Bukit Gading Villa, menjadi residen, Gading Food City, dan macam-macam. Pantai Indah Kapuk 2.053 hektar menjadi Peladian Park, menjadi Pantai Indah Kapuk, Damai Indah Golf, dan lain-lain. Sunter 3.605 hektar menjadi Sunter Agung, Otomotif Factors, dan macam-macam. Senayan 689 hektar menjadi Plaza Senayan, menjadi Century, menjadi Mulia, dan lain-lain. Tomang 172 hektar menjadi Senayan City, menjadi Taman Anggrek, menjadi Mediterranean Garden, dan lain-lain. Apa artinya itu semua? Artinya sekian puluh tahun kita merusak kota ini kok. Tiba-tiba kita ingin rapi selama 2 tahun. Nalar apa yang kita pakai? Sekian puluh tahun kita rusak ini kota. Sudah tahu tempat ini wadahnya air. Tempat-tempat resapan air kita bangun properti, kita bangun mall, dan tidak punya alternatif pengganti. Terus minta 2 tahun semua masalah banjir selesai. Logikanya logika apa? Kita tidak pernah punya kesadaran terhadap lingkungan selama ini. Dan bisnis saya properti, jadi saya ngerti bagaimana pola-pola merubah planning di tata kota itu, saya ngerti caranya. Kalau GSB-nya 5 meter, kita minta supaya jadi cuma sekian meter, itu bisa. Kalau planningnya RTH, kita minta supaya itu menjadi bisa properti, itu juga bisa. Ada denda-dendanya, itu dulu, bukan sekarang. Itu yang selama ini terjadi gitu. Lantas saya ingin cerita sedikit tentang banjir di masa lalu dan di masa sekarang. Saya mohon maaf pokok dari saya mengkritik survei Anda. Melihat kinerja orang kok pakai survei. Melihat kinerja itu pakai data, bukan dengan survei. Datanya apa? BPBD Pemprov DKI punya data, datanya jelas. Banjir di tahun, saya ambil yang tahun 2015 saja. 2015 itu 702 RW tergenang. Di tahun 2020 yang tergenang 390 RW. Tanggal 1 Januari kemarin. Dan hari ini 296, kita sudah sama-sama tahu. Apakah di 2016 tidak banjir berkali-kali? Banjir berkali-kali. Jadi jangan ngarang saudara Guntur Romli bahwa banjir berkali-kali hanya di masa sekarang, enggak. Banjir dari setiap tahun adalah berkali-kali. Karena drainase kita tidak bagus, karena resapan-resapan air kita sudah diambil oleh properti dan lain-lain. Jadi sudah terlalu banyak rusak, jadi setiap hujan besar agak mudah banjir, dan itu tidak harus di satu tempat. Bisa berganti-ganti di mana-mana tempat yang kebetulan resapannya di situ airnya sedang besar dan masuknya agak lambat gitu kan. Itu hal yang lain. Lantas saya ingin bercerita selain banjir, saya ingin gaya Bang Effendi Ghazali lah, bisa bercerita macam-macam. Bu, saya ingin tanya, 1 kilometer 400 juta ibu katakan ya, untuk pembenahan trotoar dengan kedalaman 3 meter tadi di Bandung. 1 kilometer 400 juta. Nanti ajarkan saya cara ngitungnya Bu ya, saya pengen belajar Bu. Iya, saya pengen belajar itu. Tolong orang yang ngerti bangunan, berapa cara menghitung trotoar 1 km 400 juta. Tolong nanti setelah LCA-nya habis, insya Allah nanti akan ada yang ngasih kehitungan yang jelas dan benar gitu loh. Karena itu di luar logika.
Tukang sudah berapa, semen berapa, segala macam sekarang naik terus bisa 400 juta. Luar biasa itu. Mungkin kalau 2008 masih mungkin. Kalau sekarang kenaikannya harus sekian kali lipat gitu kan. Jadi kalau ngasih data tolong yang jelas dan punya hitungan yang rigid agar kita tidak merasa menjadi sesuatu hal yang aneh. Yang kedua, kembali kepada Ibu soal DPRD. Anies ini selain banyak prestasi yang lain, saya kira sudah banyak lah, lebih dari 40 prestasi yang dimiliki. Satu prestasi dia yang luar biasa, menjadikan DPRD itu mitra, menjadikan DPRD itu sekarang bermartabat. Sebelumnya DPRD diceritakan seperti apa? Bagaimana pertarungan antara Pemprov dengan DPRD? Bagaimana kita melihat DPRD? Apa citra DPRD selama ini? Rusak. Tapi oleh Anies dimartabatkan, dijadikan partner, tidak dikatakan nenek lu, tidak dikatakan maling, tidak. Setiap kritik dia terima, mari kita dialog. Itu bernegara, Bu. Dan Anies tidak pernah mengatakan kalaupun Tuhan menghadirkan hujan berhari-hari, Jakarta nggak akan banjir. Itu junjungannya Guntur Romli yang mengatakan itu, dan besoknya Jakarta banjir. Kan gitu. Kesombongan-kesombongan yang seperti itu. Kalimatnya ada dan tercatat. Sekarang saya ingin membahas tentang Guntur Romli. Ini menarik ini. Saya ingin bertanya, ada nggak sih di Jakarta itu Partai Jakarta Raya? Kalau di Aceh ada. Kalau partai lokal Jakarta setahu saya nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya, Bang, nggak ada ya. PSI itu setiap hari kerjanya membuli Anies. Setiap hari, seolah-olah tidak ada masalah lain di Republik ini kecuali Jakarta. Lain kali Bang mungkin bisa dibuat temanya, sakit hati pilkada, salahkah demokrasi, bisa begitu Bang. Karena kan ini kan persoalan-persoalan sakit hati pilkada. Saya ingin kasih contoh. Persoalan banjir Jakarta luar biasa dihabiskannya Anies. Sampai dia menyatakan bahwa Anies tidak bekerja. Saya ingin kasih contoh, ini sebagai partai ya. Jembatan di Kemayoran baru diresmikan sehari dan ambruk. Tidak bereaksi. Itu uang rakyat. Biaya berapa? LRT dari Kelapa Gading ke Rawamangun jaraknya cuma 5,8 kilo. Berapa biayanya? 6,5 triliun. Nggak ribut saudara Guntur Romli itu. Berapa biaya produksi tiap bulannya? Miliaran. Berapa yang harus kita anggarkan untuk proyek yang selama ini tidak efektif? Dan jalurnya pun berubah. Harusnya dari Kelapa Gading, saya ajarkan ya. Itu dari Kelapa Gading ke Perintis Kemerdekaan, ke Cempaka Putih, sampai ke Tanah Abang. Berubah dari Kelapa Gading menjadi hanya ke Rawamangun. Biayanya 6,5 triliun. Kok nggak minta di BPK ngulas? Kok nggak minta KPK ngulas itu? Itu uang rakyat Jakarta. Luar biasa besarnya. Dan perbandingkan antara LRT yang di Kelapa Gading Rawamangun dengan LRT yang dibuat dari Bekasi ke Jakarta. Berapa? Yang satu biayanya 500 miliar menurut media berita. Saya tidak cek secara real. Tapi menurut di media. Hampir 50% beda anggarannya per 1 kilometer. Itu anak-anak PSI nggak ribut tuh. Jadi yang mereka inginkan itu adalah sebenarnya apa? Menjadikan negara ini lebih baik, menjadikan kota ini lebih baik, atau ingin menghambat warga Jakarta untuk bahagia. Karena prestasi Anies luar biasa. Apa yang tidak luar biasa? Stabilitas bahan pokok. Hari ini gula di Irian itu 17.000, di Jakarta tetap stabil 14.170 rupiah. Itu kan luar biasa buat kalangan miskin. Masyarakat terlindungi. Itu satu. Yang kedua, secara internasional kita diakui sebagai kota yang Grand City apa, saya lupa itu. Tapi kemarin belum lama kita dapat penghargaan dari Amerika. Yang dikatakan selalu Anies tidak bekerja, Anies bodoh, Anies gubernur ini. Saya ingin bertanya lagi, kalau Anies tidak bekerja, kalau Anies gubernur gagal, ngapain Sekjen PSI bikin kampanye jegal Anies? Kan gubernur gagal, gubernur bodoh, biarkan saja, ntar kan kalah sendiri.
Logikanya gimana sih? Takut betul. Ini gubernur tidak bisa kerja, gagal. Lalu dikampanyekan, mari kita sama-sama jegal Anies untuk jadi presiden. Logika apa yang digunakan? Nggak logik sama sekali. Saya ingin katakan begini aja sebenarnya. Di balik ini, ada kemungkinan kalah dalam pilkada, reklamasi gagal. Bagaimana caranya supaya reklamasi tetap jalan? Harus dijatuhkan Anies buru-buru. Ada hubungannya ke sana, jangan-jangan. Siapa tahu gitu kan. Terus saya mau bahas yang Formula E. 1,6 triliun. 1,6 triliun itu 5 tahun. Bukan hanya untuk tahun ini. Beda. Kalau untuk 1,6 itu hanya tahun ini. Ini untuk biaya 5 tahun. Dan itu akselerasi ekonominya juga beda. Ada perhitungannya tersendiri gitu. Kira-kira gitu Bang. Terakhir ya supaya nggak kepanjangan. Dan saya yakin dia juga udah nggak tahan untuk balas saya. Mari kita balas pantun. Karena saya produser Jakarta Melalui Festival 9 kali berturut-turut. Terakhir saya ingin berpantun Bang. Bunga melur bunga melati, gadis Melayu pandai menari. Sungguh berbunur banyak prestasi, para pembuli mati berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gayus itu hari-hari apa profesi? Saya pertama bisnis properti Bang, yang sekarang lagi stuck. Yang kedua, saya aktif di Medical Emergency Red, Mercy. Jadi yang lagi bangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Saya juga aktif di Radio Silaturahim AM 720. Terus ya banyak macam lah. Terus sama saya akan jelaskan sebelum Anda jelaskan. Jadi saya nggak perlu dijelaskan oleh Anda. Saya Komisaris Ancol dan saya adalah inisiator dari Masjid Apung yang sedang dibangun sekarang untuk Jakarta. Saya baru tanya karena pertama kali muncul langsung menggebu-gebu. Kita lihat sejenak pemirsa.